Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Al-Zahratul Aini. Sudah pernah dengar istilah perumahan syariah? Sektor ini menjanjikan rumah bebas riba dan lingkungan yang islami. Tapi, apa jadinya jika klaim kesakralan ini bertemu dengan logika pasar yang serba untung rugi? Hari ini, kita akan membedah tuntas sebuah studi kasus menarik dari 50 kota Sumatera Barat yang berjudul When the Sacred Meets in the Market, the Commodification of Islamic Housing. Ketika yang sakral bertemu pasar, komodifikasi perumahan syariah di 50 kota Sumatera Barat oleh Muhammad Denny Putra dan kawan-kawan yang diterbitkan di Journal of Islamic Law. Fokus studi ini adalah menganalisis ketegangan struktural antara klaim agama dan realitas pasar. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di 50 kota Sumatera Barat. Mereka mewawancarai 3 pihak utama. Pertama ada pengembang, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada lembaga keuangan atau pembiayaan yang terlibat. Dengan metode ini, kita bisa melihat perspektif masing-masing pihak dan membongkar motif tersembunyi di balik transaksi perumahan ini. Mengapa studi ini penting? Karena ia menyoroti sebuah paradoks struktural. Di satu sisi, perumahan syariah tumbuh pesat sebagai jawaban atas keresahan riba, dan di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa simbol-simbol Islam, mulai dari kompleks, arsitektur, masjid, hingga jargon tanpa riba, cenderung dijadikan alat pemasaran yang disebut sebagai komodifikasi. Pertanyaannya, apakah akad yang digunakan benar-benar menjamin keadilan substantif sesuai syariah atau hanya label untuk menarik konsumen muslim kelas menengah? Ada 3 temuan di penelitian ini. Yang pertama yaitu motif konsumen majemuk. Para peneliti menemukan bahwa konsumen muslim kelas menengah memilih perumahan syariah bukan hanya karena motif agama. Benar, menghindari riba adalah pendorong utama memberikan ketenangan batin. Namun, ini berpadu dengan motif sosial di mana mereka mencari status dan citra diri sebagai muslim yang taat dan sukses. Ini juga termasuk motif ekonomi, melihatnya sebagai investasi yang aman. Artinya, klaim syariah yang sakral telah diresapi oleh nilai jual, menjadikannya produk yang memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi sekaligus. Yang kedua, syariah sebagai strategi pemasaran, di mana membahas bagaimana pengembang memanfaatkan kondisi ini melalui komodifikasi agama. Pengembang tidak menjual rumah, mereka menjual solusi atas rasa takut konsumen. Mereka menggunakan jargon-jargon kuat seperti tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita sebagai senjata pemasaran mereka. Simbol-simbol Islam, arsitektur, nama kompleks, fasilitas diubah menjadi nilai tukar pasar atau komoditas. Komodifikasi ini berhasil menarik segmen pasar spesifik dan membenarkan penetapan harga yang seringkali lebih tinggi dibandingkan properti konvensional. Yang terakhir yaitu ketidakseimbangan kekuatan. Meskipun secara formal atau legal menggunakan akad syariah seperti murabahah, namun ditemukan hubungan kontrak yang didominasi oleh pengembang dan lembaga pembiayaan. Konsumenlah yang berada pada posisi tawar paling lemah. Keadilan substantif, yaitu pembagian risiko yang adil dan perlindungan konsumen, sering terpinggirkan demi mengamankan kepentingan finansial pengembang. Intinya, bentuk syariah terpenuhi, tapi ruh keadilan syariah tereduksi oleh logika pasar. Keterkaitannya sangat erat. Akuntansi syariah di Indonesia diatur oleh PSAK Syariah dan kerangka dasar yang bertujuan mencapai keadilan substantif muqasyid syariah. Akuntansi syariah melalui PSAK Syariah menekankan prinsip substansi mengungguli bentuk. Jika murabahah di lapangan secara substansi adalah pembiayaan utang yang tidak adil dan tidak memindahkan risiko penjual atau pengembang sebagaimana mestinya, maka pengakuan laba dan aset berdasarkan PSAK 102 harus dipertanyakan. Akuntan syariah wajib melampaui kepatuhan dokumen di mana harus memverifikasi keadilan substantif transaksi. Tujuan tertinggi akuntansi syariah adalah menghasilkan informasi untuk mencapai tujuan syariah termasuk hifz al-mal atau perlindungan harta dan mewujudkan keadilan. Ketika adanya ketidakadilan dan komodifikasi, ini berarti pelaporan keuangan entitas syariah gagal menjaminkan tanggung jawab maqasyid mereka.
Laporan yang hanya menampilkan keuntungan finansial tanpa mengungkapkan adanya ketidakadilan dalam praktik adalah laporan yang tidak jujur secara etis Islam. Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan informasi yang dieksploitasi oleh komodifikasi, pengungkapan atau disclosure inilah sebagai kuncinya. Lembaga syariah harus didorong untuk meningkatkan kualitas laporan tanggung jawab sosial mereka. Pengungkapan tidak boleh hanya seputar donasi, tapi harus mencakup penjelasan kualitatif yang transparan. Bagaimana mereka menjamin keadilan dalam pembagian risiko, bagaimana mekanisme penanganan keterlambatan yang benar-benar adil. Pengungkapan jujur seperti ini adalah alat akuntansi untuk melawan komodifikasi dan mengembalikan syariah pada nilai keadilannya. Sedikit kesimpulan, kasus perumahan syariah di 50 kota ini menjadi pelajaran berharga, di mana klaim kesakralan telah dikomodifikasi di pasar. Ini adalah tantangan yang besar bagi regulator, pengawas syariah, dan tentu saja akuntan syariah. Kita harus memastikan bahwa prinsip syariah sendiri tidak hanya menjadi branding, tetapi terwujud dalam keadilan transaksi yang sesungguhnya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.